Oke, baik, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung kasih kesempatan kepada Bu Melia ya untuk memberikan paparan ya. Silakan Bu Melia. Terima kasih Pak Tovan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kayaknya saya lebih baik menyebutkannya adik-adik, kayaknya jauh lebih muda dari saya. Ya, tapi karena formalitas kita harus Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sekalian begitu ya. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk sharing apa yang dilakukan oleh Pusat Rekayasa Katalisis. Materinya mungkin belum tentu cocok ya, karena Bapak dan Ibu ini dari pusat yang mungkin sangat berbeda. Misalnya pusatnya berkaitan dengan kelistrikan atau berkaitan dengan struktur bangunan atau mungkin seni gitu. Kayaknya agak jauh dengan yang disebut bahan kimia. Tapi saya akan sedikit mengenalkan, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita ingat kembali, karena sebenarnya pernah belajar tentang kimia atau belajar tentang kimia karena tidak menyenangkan, lupa, betul-betul lupa gitu ya. Jadi kesempatan ini diingatkan kembali. Ya, jadi kami dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB, ini adalah pusat yang umurnya termasuk muda. Kami baru berumur kurang dari 5 tahun, kurang sedikit lah ya. Karena SK-nya diterbitkan 14 Agustus tahun 2019. Pengajuan untuk mendirikan pusat ini mungkin sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun, tidak tahu harus bagaimana. Kami mendatangi, seingat saya tuh Pak Yuli, kemudian datang ke beberapa dosen-dosen senior yang ada kaitannya dengan pusat, menanyakan bagaimana caranya membuat pusat. Nah, kenapa kita harus membuat pusat atau kita ingin menjadi pusat? Walaupun dikatakan kalau pusat harus membiayai sendiri gitu ya. Nah, ini mungkin ya nggak masalah juga, tapi kenapa kami ingin membuat pusat? Karena kami sedang melakukan penelitian dan penelitiannya sangat diinginkan ini menjadi produk ITB, jadi bukan produk fakultas. Kayaknya lebih gaungnya lebih baik kalau jadi produknya ITB. Kalau misalnya nggak apa-apa produknya fakultas, mungkin kami tidak usah membuat pusat, cukup dengan laboratorium dari bagian dari program studi teknik kimia atau bagian dari Fakultas Teknologi Industri ya. Tapi saat itu ingin menjadi bagian dari ITB sebagai salah satu bentuk kontribusi kami kepada alma mater, kepada institusi begitu ya. Nah, kemudian akhirnya setelah mengajukan dilupakan begitu, aktif dengan kegiatan yang lain-lain, dan pada tahun 2019 akhir ternyata diterbitkan SK-nya dan kami disetujui menjadi Pusat Rekayasa Katalisis gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya ada katalisis, maka utamanya adalah tentang katalis. Nah, seperti apa katalis? Sebenarnya kita sudah belajar waktu kita belajar kimia, walaupun mungkin sedikit. Biasanya yang teringat, apa itu katalis? Zat yang mempercepat reaksi, biasanya itu kuncinya. Tapi zatnya seperti apa? Banyak yang tidak tahu. Saya tampilkan di sini ada gambar apa ya, produk begitu ya. Ada bentuknya panjang-panjang kayak, kalau meses itu coklat biasanya ya, ini warnanya mungkin belum tentu coklat, kebetulan warnanya hijau. Kemudian ada yang seperti tablet begitu ya, ada yang seperti serbuk. Nah, ini kira-kira real katalis, dan katalisnya adalah katalis yang dipakai di industri. Bukan katalis yang dipakai di perguruan tinggi atau di laboratorium di suatu institusi akademik atau pendidikan atau institusi penelitian, tetapi betul-betul dipakai di industri katalis-katalis ini. Jadi kami berharap penelitiannya ini tidak berakhir di paper. Ya, walaupun dimintanya paper gitu, tapi kami tidak ingin berakhir di paper. Kenapa tidak ingin berakhir di paper? Karena terus terang pada tahun 2000, tepatnya 2000, ya, di Jawa Barat itu ada 2 pabrik katalis
Yang pertama namanya KUC, Kujang United Catalyst. Itu kerjasama Kujang dengan pabrik atau industri katalis dari luar. Kemudian ganti nama jadi Kujang Sudchemy, kemudian sekarang menjadi ganti nama lagi menjadi Clariant Kujang Katalis gitu. Kemudian ya tampaknya terakhir Clariant. Tapi itu adalah pabrik katalis dari luar. Kenapa ada nama Kujangnya? Karena letaknya di kawasan industri pupuk Kujang dan pupuk Kujang punya saham. Ya, punya saham di situ. Jadi kenapa Kujang ikut saham di situ? Karena produk-produk katalisnya dipakai di pabrik-pabrik pupuk. Nah, kemudian ada satu lagi di Balongan, tepatnya dekat Pertamina. Di situ ada lagi KIP, Katalis Indo Pratama namanya. Nah itu tahun 98 mati. Ya. Kenapa? Kita juga belajar. Karena pabrik ini hanya memproduksi satu jenis katalis. Itu pun formulasi saja. Yaitu katalis untuk proses perengkahan yang ada di kilang Pertamina Balongan. Dan itu memang kebutuhannya sangat besar, sekitar belasan ton saat itu ya, sekitar belasan ton per hari. Nah, tetapi katalisnya adalah komposit, jadi campuran beberapa macam. Di pabrik katalis itu hanya mencampurnya saja. Nah, karena sebelum tahun 98 industri BUMN membeli katalis bisa langsung, tunjuk langsung, tapi setelah 98 harus tender. Nah, pada saat tender, pabrik katalis ini kalah tender, sehingga Pertamina tidak membeli. Karena tidak ada pembeli dan tujuannya hanya membuat katalis untuk Pertamina, akhirnya tutup. Nah, tutupnya pabrik katalis ini yang membuat kami menjadi berkeinginan, kok pabrik katalis cuma ada sedikit tutup gitu ya. Akhirnya senior kami Pak Subagio di lab atau di jurusan kami biasanya ditempatkan di laboratorium, ada 3 orang dosen. Kami berkumpul, Pak Bagio mengajak kepada kami, yuk kalau gitu kita penelitian bersama-sama. Jadi penelitiannya jangan dengan vektor yang berbeda-beda, tapi kita bersama-sama sehingga kita punya kesempatan untuk diskusi dan penelitiannya bukan hanya meluluskan lulusan S1 atau S2, tetapi bisa menjadi resep prosedur pembuatan katalis yang bisa diproduksi di industri dan dipakai di industri. Gitu ya, karena kami belajar tentang katalis merasa bahwa katalis ini menjadi material yang sangat penting. Sehingga tahun 2000 kami berkumpul dan mendeklarasikan diri gitu ya bersama-sama, yuk kita belajar tentang katalis ini bersama-sama, membimbing mahasiswa bersama-sama. Kalau dapat proyek dikerjakan bersama-sama gitu ya. Nah, akhirnya dari tahun 2000 tadi kami melakukan penelitian. Kalau tanya tentang katalis apa saja yang diteliti kepada kami bertiga, kami semua jawabannya bisa sama karena memang semua dikerjakan bersama-sama. Kemudian belakangan ada anggota-anggota baru dan sekarang ada sekitar 8 orang. Ya, jadi ada 8 orang, sehingga kalau dikatakan satu jenis katalis, kami 8 orang ini tahu perkembangannya sudah sampai di mana. Kalau membimbing mahasiswa, ada aturan bahwa pembimbingnya hanya boleh 2 atau 3, kami ikuti aturan pembimbing 2, 3, tetapi yang lainnya juga tetap mengetahuinya. Kemudian kalau nanti ada pengujian, salah satu jadi pengujinya, supaya dapat masukan-masukan lebih banyak, tetapi informalnya di laboratorium tetap saja bisa berkonsultasi mahasiswa itu dengan siapa saja, gitu ya. Nah, kira-kira sejarahnya seperti itu dan pada saat kami mengembangkan katalis cukup banyak di tahun 2017 mulai dapat pendanaan dari luar, kami ingin supaya geraknya lebih cepat, tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang panjang karena harus lewat fakultas sebelum sampai ke ITB gitu. Jadi kami ingin punya pusat, kalau pusat langsung tingkatannya udah tinggal tingkatan ITB saja, tidak lewat pusat gitu. Sehingga kami mencoba untuk membuat pusat rekayasa katalisis. Nah, ini cuma mengingatkan saja, bukan berarti
Bukan berarti waduh ini persamaan matematik, enggak seperti itu ya. Karena untuk cerita tentang katalis seringkali kita tidak bisa membayangkan. Jawabnya yang tadi gambar-gambar katalis dan diantaranya ini juga katalis-katalis. Warnanya bisa macam-macam. Mau hijau, mau biru, mau merah, mau coklat, mau putih, itu banyak macamnya, itu tergantung komponen penyusunnya. Bentuknya juga sama. Ini lebih ditujukan supaya punya luas permukaan yang besar. Kenapa? Karena reaksi nanti berlangsung di permukaan katalis. Sehingga nanti permukaan katalisnya supaya besar, ada yang bentuknya dilubang-lubangi seperti ini, kemudian ada yang bergerigi seperti ini, ada yang cuman seperti cincin, ada yang kecil-kecil dan ada juga yang serbuk. Nah nanti reaktornya itu akan menyesuaikan atau kebalik, reaktornya sudah ada, katalisnya yang menyesuaikan. Nah kemudian apa yang dilakukan atau diteliti oleh kami membuat katalis supaya punya aktivitas yang sama dan diusahakan bentuknya sama. Gak sama persis, mirip. Karena misalnya seperti ini udah dipatenkan bentuknya. Tapi kita mirip-mirip seperti ini. Kalau tablet kayaknya mereka gak mempatenkan karena bentuk tablet terlalu umum. Nah kita juga ikuti tablet. Ukurannya kalau misalnya 3 mili kita ikuti 3 mili. Kenapa begitu? Karena kalau kita membuat sesuatu tidak seperti yang biasa dipakai oleh industri, industrinya pasti gak mau. Jadi kita harus ikutan seperti mungkin kita biasa beli cendol ya, minuman warnanya hijau. Nah kalau kita ada yang buat cendol lagi yang belum terkenal, ingin memasarkan supaya laku seperti cendol yang sudah ada, pasti dia warnanya hijau juga. Padahal sebenarnya bisa warna lain. Toh yang penting rasanya gitu ya, tapi tetap mereka usahakan hijau karena supaya laku. Begitu pula dengan katalis. Ya, jadi diusahakan bentuknya adalah sama. Selain ada tujuan-tujuan yang lain, yang kuncinya adalah dia harus aktif, selektif, kemudian umurnya panjang. Jadi biasanya kalau umurnya setahun ya ini minimal sama setahun. Nah cuman ini lebih murah, biasanya kalau lebih murah baru mau mereka. Tapi kalau lebih mahal mungkin pikir-pikir dulu lah, udah lebih baik pakai katalis yang sebelumnya. Dan semua katalis yang dipakai oleh industri kimia di Indonesia adalah impor. Tadi disebutkan ada pabrik katalis yang ada di Indonesia tadi, sebenarnya adalah resep dan prosedurnya punya luar, cuman bikin pabrik di Indonesia. Tapi produk ini adalah produk dari luar dan pabrik katalis ini nanti dijadikan pintu masuk untuk produk-produk mereka yang dibuat di luar negeri. Misalnya dibuat di sini 5 produk, tapi mereka bisa menjual lebih dari 5 produk jenis, lebih dari 5 jenis produk. Ya, jadi itu untuk pintu masuknya. Nah, ini sekedar mengingatkan saja bahwa katalis itu harus persis seperti yang dipakai oleh industri itu sebelumnya. Kita makanya kalau penelitian melakukan target, pekerjaan penelitian ini melakukan target yang persis seperti industri mau, minimal persis sama. Kalau bisa lebih bagus ya lebih baik begitu ya. Kemudian ini salah satu contoh saja kenapa katalis disukai. Ini ada contoh biasanya kalau orang ITB kan orang eksak. Kalau lebih besar, lebih kecil belum tentu menarik, lebih besarnya sejauh mana sih begitu. Tapi kalau udah ada angkanya, wah ini benar besar, ini benar kecil begitu ya. Nah ini salah satu contoh untuk proses yang namanya hidrogenasi etilen. Jadi etilen itu senyawa kimia jenis olefin, kalau dihidrogenasi dia nanti jadi parafin atau jadi alkana. Nah untuk proses hidrogenasi ini supaya cepat dipakailah katalis. Misalnya contoh kalau pakai katalis CuO MgO, dilakukan pengamatan, kemudian dibuatlah persamaan kecepatan reaksinya. Nah kalau tanpa katalis persamaan kecepatan reaksinya seperti ini. Nah bentuk persamaan kecepatan reaksi modelnya selalu seperti ini. Ya, ini model empiris, jangan ditanya kenapa, tapi ini memang modelnya empiris. Jadi nanti laju reaksi berbanding dengan konsentrasi begitu ya. Jadi sini laju reaksi berbanding konsentrasi. Kemudian di sini ada besaran-besaran lain termasuk adalah temperatur. Nah, penelitian yang menggunakan katalis CuO ternyata persamaan kinetiknya agak berbeda. Modelnya sama tapi berbeda. Ini nilainya di bagian atas ini berbeda. Yang atas ini namanya energi aktivasi. Kalau dilihat dari contoh yang di atas, energi aktivasi tanpa katalis 43.000 dengan katalis 13.000.
Kemudian di sini di depannya ada faktor yang berbeda, ini 1, ini 2. Nah ini kalau kita bandingkan, misalnya reaksi ini kita langsungkan pada 600 derajat Kelvin. 600 Kelvin itu mungkin 327 derajat Celcius. Ini perbandingan yang pakai katalis dengan yang tanpa katalis sampai 144 kali 10 pangkat 9. Jadi 144 miliar. Jadi kalau dikatakan apa definisi katalis? Zat yang bisa mempercepat reaksi. Nah ini bukan hanya mempercepat, tapi mempercepatnya itu luar biasa. Jadi pada temperatur 327 derajat Celcius tadi bisa sampai 144 miliar. Saya kalau di kelas suka minta mahasiswa, coba kalau 100 tahun dengan 1 detik itu berapa sih? Nah, 100 kali 365 gitu ya, kali 24 jam, kemudian sampai detik. Nanti itu 100 tahun dengan 1 detik itu masih lebih kecil dibandingkan angka ini. Jadi artinya kecepatannya dari yang 1 detik menjadi 100 tahun gitu, saking bedanya. Nah, terus manfaatnya apa buat industri? Jadi karena kecepatannya sangat tinggi, maka nggak perlu dilangsungkan pada suhu yang 327. Mungkin suhunya bisa turunkan jadi 200. Nanti 200 dilihat lagi, ini kecepatan tanpa katalis pun masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan katalis. Nah ini yang akhirnya disukai industri kimia di Indonesia 90% lebih menggunakan katalis. Karena bisa mempercepat. Kalau industri kan waktu adalah uang gitu ya. Jadi nggak mungkin satu reaksi ditunggu sampai 1 tahun, itu kan nggak mungkin. Jadi mereka selalu menggunakan katalis. Kemudian saya maju, kebalik. Ini ada contoh kenapa atau bagaimana katalis bekerja. Ini ilustrasinya seperti ini. Yang hijau ini adalah katalis. Kemudian nanti ada molekul yang kalau putih ini menunjukkan hidrogen, yang hitam atau abu-abu itu karbon, yang merah adalah oksigen. Ini reaksi antara CO, berarti yang merah dengan yang abu-abu bereaksi dengan yang putih. Nanti membentuk senyawa hidrokarbon C berpasangan dengan H atau H-nya berpasangan dengan O. Nanti dia bekerja untuk reaksinya ada di permukaan katalis yang hijau ini. Ini ilustrasi bagaimana katalis bekerja. Saya di kelas suka mengatakan katalis itu mirip dengan mak comblang. Menjodohkan, setelah berjodoh, yang dijodohkannya tadi dia tinggalkan. Gitu ya. Jadi kalau ada yang membuat definisi katalis apa zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, menurut saya keliru. Dia ikut, mak comblang kan ikut ambil bagian ya untuk ngobrol dengan pihak yang satu, dengan pihak yang lain, dia melakukan aktivitas. Nah itulah kira-kira fungsi katalis kayak mak comblang. Kalau sudah berjodoh dia tinggal, dia cari klien lain. Nah ini juga sama, kalau dia sudah berjodoh gitu ya, terus dianya pergi, dia permukaan ini pakai untuk reaksi yang lain. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Kemudian ini contoh katalis-katalis jenis-jenisnya. Ya, jadi sangat bervariasi. Ini juga ada yang menarik, saya baru tahu juga karena dari orang yang praktisi industri. Kalau kita perhatikan ini warnanya lebih muda gitu ya, biru, terus yang ini putih, ini abu-abu. Nah jadi yang putih ini adalah penyangganya atau supportnya, bagian aktifnya itu adalah nikel, dan kalau sudah diaktifkan atau dekat ke setengah aktif kita sebut semi-reduce, itu warnanya jadi abu-abu. Kemudian yang bersih biru muda ini malahan katalis bekasnya. Katalis bekas malah lebih cantik begitu ya. Nah, karena ada perubahan struktur yang terjadi sehingga dia menjadi katalis yang bekas. Jadi ini penyangga, ini katalis yang sudah ditempel di fase aktif, jadi bisa aktif. Kemudian ini yang setelah selesai dipakai. Nanti setelah selesai dikeluarkan diganti dengan katalis yang seperti ini. Jadi bentuk katalis sangat macam-macam. Ini di reaktor reforming. Reaktor reforming itu adalah reaktor yang ada di pabrik amoniak yang mengubah dari gas alam direaksikan dengan uap air, nanti hasilnya adalah gas sintesis. Gas sintesis itu adalah gas CO dengan gas H2. Jadi kalau mau bikin amoniak perlu H2-nya, nah itu dibuat dari gas alam direaksikan dengan uap air. Nah nanti di reaktor reforming itu ada yang bentuk katalisnya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ini bagian bawah biasanya isi katalis yang
tampak lebih kuat dibandingkan yang atas lubangnya yang cukup banyak. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk yang lain termasuk nanti ada katalis untuk sintesis amoniak yang jelek sekali bentuknya, nggak karuan gitu ya. Tapi ini umurnya sangat panjang, 15-20 tahun. Saya pernah memberikan kursus kepada operator pabrik amoniak yang Kujang. Saya tanya, Bapak di sini yang paling lama bekerja siapa? Ada yang angkat tangan. Berapa tahun Pak? 15 tahun. Saya tanya, Pak selama bekerja di Kujang, apakah Bapak pernah mengikuti, pernah mendengar reaktor untuk sintesis amoniak ganti katalis? Terus dia diam memikirkan, rasanya belum Bu. Terus ada yang mengatakan tahun depan baru mau ganti. Oke, kalau begitu berarti umurnya 15 tahun lebih. Karena Bapak itu bekerja sudah 15 tahun. Jadi memang umurnya panjang. Bentuknya jelek tapi umurnya panjang. Tetapi ada katalis yang umurnya sangat pendek. Yang di sini, ini serbuk. Umurnya cuma 2-3 detik. 2-3 detik terus nanti diregenerasi bisa dipakai lagi. Gitu ya. Tapi umurnya sangat pendek. Jadi umurnya sangat bervariasi. Kemudian ini bentuk-bentuk lain dan ini adalah katalis yang kami kembangkan. Kita udah punya banyak katalis. Ini katalis untuk bensa. Jadi untuk mengubah dari minyak sawit atau CPO menjadi bensin. Karena bensinnya dari sawit kami mempopulerkan dengan nama bensa. Kayaknya udah cukup mengena ya. Begitu nyebut bensa semua kira-kira tahulah bensin begitu. Nah ini yang paling baru. Kami kalau ini bukan katalis sebenarnya absorben, kerjasama kami ITB dengan Pupuk Kalimantan Timur untuk membuat satu adsorben. Ini bentuknya kayak apa ya, lebih besar dari meses, mungkin diameternya sekitar 3 mili, panjangnya sekitar 1 senti, jadi seperti silinder. Kemarin kerjasama ditutup dengan membuat sebanyak 14 ton. Kemudian dikirim, dibuatnya di pabrik katalis di Cikampek, di pabrik katalis Sinergi Indonesia. Kemudian dikirim ke Pupuk Kalimantan Timur, nanti tanggal 7 besok dimasukkan ke dalam reaktornya. Kemudian tanggal 10 pabriknya start up. Jadi kami nanti yang tanggal 7 akan kirim asisten saja, nanti tanggal 10, tanggal 11 waktu start up pabrik kami akan ke sana. Saya, Pak Sibi, Pak GP, kita akan sama-sama ke sana untuk menyaksikan. Kalau nanti dalam waktu seminggu, 2 minggu ternyata dibandingkan dengan katalis atau adsorben sebelumnya cukup bagus, nah berarti kita sudah punya produk baru lagi. Dan hasil kerjasama dengan pabrik pupuk ini kita harapkan sesama pabrik pupuk kan tergabung di dalam holding Pupuk Indonesia. Nah mereka menularkan ke pabrik pupuk yang lain. Buktinya nih kami pakai ini begitu. Harapannya nanti bisa manjang karena produk ini bisa juga dipakai di pengeboran minyak atau gas alam, bukan minyak gas alam di hulu ya, pengeboran minyak di hulu kalau ada gas alam menghilangkan H2S itu bisa pakai juga. Ini mungkin ada yang maju. Kemudian ada yang menarik di sini bahwa katalis kunci keberhasilan dari industri kimia, Indonesia masih impor. Ini kuncinya. Ya. Dan katalis ini bukan sesuatu yang populer, biasanya orang diam-diam. Jadi pabrik katalis jarang sekali yang promosi, mereka diam-diam, jual juga dengan cara diam-diam. Kenapa? Karena kunci. Kalau misalnya industri kimia ini tidak ada katalisnya, mati. Reaktornya nggak jalan, pabriknya berhenti. Tetapi kalau Indonesia masih impor, suatu saat kalau dikerjai gitu ya, nah Indonesia nih gimana caranya supaya industrinya nggak maju atau nggak bisa berjalan, maka pada saat ganti katalis jangan beli atau dijual dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya mahal pun beli. Beberapa industri dia bahkan beli katalis untuk 10 tahun ke depan. Ya, jadi ada pabrik oleokimia, dia cerita kami udah beli katalis ini untuk 10 tahun ke depan. Katalisnya ganti setiap tahun, berarti mereka sudah punya 10 untuk 10 batch ke depan. Saking takutnya tidak ada yang menjual katalis itu. Itu jual beli katalis. Kemudian banyak juga
negara-negara besar yang punya lembaga-lembaga penelitian, mereka meneliti sendiri, ya dipakai sendiri saja, nggak dijual. Ya, dipakai sendiri nggak dijual, tapi mereka nanti maju dan tidak terikat kepada orang lain dan tidak ada penekanan dari negara-negara lain. Kemudian caranya adalah katalis itu kecil-kecil tadi seperti itu. Jadi mungkin ini nanti dimasukkan ke dalam kantong plastik atau karung plastik. Karung plastiknya ditaruh di dalam drum. Drum ini mungkin drum minyak tanah ya, yang kira-kira katalis itu bisa masuk sekitar 200 kilo. Kalau minyak mungkin 200 liter lah kira-kira. Nanti dimasukkan dalam plastik, dimasukkan ke dalam drum. Nah, ini yang dikirim ke tempat industri yang akan pakai. Kemudian nanti di industri dari katalis ini dibuka dari drum, dimasukkan ke dalam hopper. Hoppernya bentuknya seperti ini. Kemudian nanti hopper ini diangkat ke atas. Mungkin ada yang berikutnya lebih jelas. Nah, ini. Jadi katalisnya tadi dimasukkan ke dalam hopper. Hoppernya dari bawah ini diangkat ke atas, gitu ya, diangkat, terus nanti satu titik persis di atas mulut reaktor. Ini reaktornya, ini reaktor paling kecil di Pertamina, volumenya hanya 6 meter kubik, paling kecil. Katalisnya isinya 3,6 ton, dimasukkan. Nah, nanti di bagian bawah ini ada yang dari terpal gitu, seperti pipa lembek. Waktu diangkat ini digulung, kemudian kalau sudah persis di atas itu dibuka. Nah, ini dibuka, kemudian masukkanlah ke dalam mulut reaktor, kemudian nanti katalis yang ada di dalam hopper ini nanti masuk ke dalam. Kalau reaktornya kecil seperti ini, hanya ininya saja yang diatur begitu ya, sudah cukup rata. Tapi kalau misalnya reaktornya gede, lebar, dalam, sudah masuk sekian kilogram atau sekian ton, nanti ada orang yang masuk ke dalam reaktor. Jadi orang masuk ke dalam situ, kemudian dia meratakan. Udah rata, dia naik, diisi lagi, misalnya nambah 10 cm atau nambah 25 cm, turun lagi, orang meratakan, begitu seterusnya. Tapi kalau ada juga reaktor yang ini, kalau ini cuma 1 bed, reaktornya 3 bed. Tingginya kalau 3 bed bisa sampai 25 sampai 30 meter. Nah, itu biasanya 10 meter atau 8 meter ada penyangga dulu, jadi isikan sudah 8 meter atau 10 meter, penyangganya dipasang, baru diisi lagi atasnya katalis, setelah sampai 8 atau 10 meter lagi, pasang lagi penyangganya, kemudian diisi lagi. Jadi ada 3 bed yang dipasang seperti seri. Kalau tidak pakai penyangga kasihan, katalis yang paling bawah dia menerima beban dari teman-temannya yang tingginya 30 meter. Jadi yang di bawah ini katalisnya harus kuat sekali. Kalau kuat sekali berarti dia sangat padat. Kalau sangat padat nanti aktivitasnya yang turun. Jadi katalis ini harus porus, tapi harus kuat gitu. Porus harus kuat. Nah, reaktor yang tadi saya ceritakan itu di pabrik oleokimia dioperasikan pada tekanan 260 bar. Suhunya 210 derajat. Jadi udah ada cairan dan gas menekan katalis itu sebesar 260 bar, belum lagi dia ditindih oleh teman-temannya yang setinggi sekian meter gitu ya, maka katalis ini harus punya kekuatan yang sangat besar. Jadi kunci dari katalis selain bentuk-bentuknya harus sama, juga kekuatannya itu menjadi hal yang penting. Jadi supaya tidak remuk. Ini reaktor ini ada di Pertamina RU2 Dumai, Riau. Kemudian ini untuk membuat atau membersihkan nafta. Nafta itu fraksi dari minyak bumi untuk jadi bensin. Kemudian masih di Dumai juga ada 2 reaktor, kalau ini cuma 1, ini 2. Ini isinya sekitar 3,6 ton katalisnya, kalau ini isinya sekitar 12 ton sampai 14 ton. Kalau di dense itu apa ya? Dipadatkan begitu, itu bisa isi sampai 14 ton, tapi kalau pakai shock memasukkannya asal masuk begitu, tidak terlalu dipadatkan, isinya mungkin sekitar 12 ton. Jadi 2 reaktor ini. Ini untuk mengolah diesel, kalau ini untuk mengolah nafta, sama-sama di Pertamina Dumai. Nah, kebetulan kita punya kerjasama dengan Pertamina, jadi melakukan penelitian ini yang sudah dimulai tahun 2005. Kita mulai penelitian di skala laboratorium, ya, bikin katalis,
pakai tangan, diaduk pakai tangan, kemudian diuji di reaktor, reaktornya juga kecil-kecil gitu. Kemudian bikin resep, belum bagus, bikin lagi sampai dapat yang bagus. Sudah dapat yang bagus, kemudian kita coba bikin dalam skala yang lebih besar. Maksudnya bikin 1,5 kilo, kemudian kita coba di reaktor yang lebih besar dan yang lebih mirip dengan reaktor yang ada di industri, reaktor real di industri. Kondisi dan aliran-alirannya dibuat seperti sama, kita sebut skalanya jadi pilot. Nah kalau ini bagus, berarti udah lulus dari sini, masuk sini juga bagus, maka ini siap untuk ke arah yang komersial. Kenapa langkahnya seperti itu? Karena kalau bikin skala laboratorium kita bikin cuma 10 gram, mungkin 20 gram, sekarang saya bikin tuh 30 gram, tetapi kalau di industri sekali bikin adalah 1 ton. Setengah ton atau 1 ton. Jadi gram ke ton kan kurang lebih 1.000 Jadi kita bertahap dulu bikin yang kira-kira kilogram. Jadi gram ke kilogram kira-kira 100 sampai 1.000 kali. Kilogram nanti ke ratus kilo atau ke dalam skala ton. Jadi 100 sampai 1.000 lagi. Jadi ada tahapannya. Nah, kenapa harus ada tahapan seperti itu? Karena membuat di laboratorium dengan membuat di sini sudah berbeda. Ini juga masih di laboratorium. Di teknik kimia kami punya reaktor yang agak besar, kita bisa bikin katalis itu bisa 1 kilogram sampai 3 kilogram. Bahkan ada reaktor yang kita bisa bikin sampai 40 kilogram sekali bikin. Jadi agak besar. Kayaknya reaktornya yang 40 kilogram itu volumenya 200 liter. Reaktor batch terbesar di lembaga penelitian di dunia kayaknya. Kayak nggak ada yang sebesar itu. Nah, dari laboratorium ke skala pilot itu ada faktor-faktor lain. Misalnya yang kita bisa bayangkan, misalnya kalau mengaduk laboratorium pakai tangan, pakai batang pengaduk begitu ya, pakai sendok. Tapi kalau sudah skalanya 5 kilo atau volumenya 10 sampai 20 liter, kan nggak mungkin lagi pakai tangan, kita harus pakai motor. Kemudian cara memanaskannya, kalau itu dipanaskan ditaruh di atas api, misalnya Bunsen atau kita pakai hot plate gitu ya, mudah panas. Kemudian kalau yang skala pilot, nah kita harus pakai koil pemanas. Nah nanti pada saat dibuat untuk skala industri, saya juga terkaget-kaget lagi. Skala industri saya bikin resep dari lab, skala pilot sudah oke. Buat ke industri tinggal di scale up, saya pikir begitu. Ternyata sampai di industri, Bu Mel yuk kita commissioning pabrik, karena pabrik katalis yang pertama itu sudah jadi, kita akan coba trial produksi. Jadi bikin berapa Pak? 1 ton, oke saya scale up aja. Begitu scale up, totalnya segini-segini. Waktu dipraktekkan, Pak kalau dipanaskan gimana caranya? Kita pakai steam Bu, saya pikir steam dari luar. Lewat dinding panasnya. Ternyata enggak, mereka steamnya langsung dimasukkan saja. Aduh, steam dimasukkan kan jadi kondensat, nambah 200 liter. Jadi kebayang ya, saya udah ngitung pas gitu dekat-dekat ke volume reaktornya yang 20 meter kubik, dikasih steam masuk tambah cairan 20 liter. Tegang juga. Ini nanti luber apa enggak? Karena kalau luber gagal semua satu reaktor tadi gitu ya. Nah jadi kenapa bertahap? Ada hal-hal yang tidak biasa dilakukan di laboratorium, tapi untuk skala besar ini memang harus dilakukan seperti itu. Jadi pemanasan tidak pakai listrik lagi, tapi pakai steam dimasukkan. Nah nanti kalau sudah bagus untuk skala komersial, produknya banyak, kemudian diuji di reaktor, dan kalau sudah berhasil, maka katalis itu sudah siap sebenarnya dipakai di industri. Tinggal masalah berikutnya adalah bukan masalah teknis lagi. Masalah berikutnya adalah masalah politis dan ekonomi. Kenapa masalah politis? Tadi saya sudah katakan bahwa Indonesia semuanya katalisnya impor. Kalau Indonesia bisa bikin katalis, berarti ada pengusaha-pengusaha importir yang terganggu. Nah ini yang gak mau. Bukan hanya pengusaha importirnya, bahkan pabriknya atau perusahaannya di luar negeri pun memberi ancaman kepada konsumennya di sini. Kamu kalau nggak beli katalis saya, belinya ke situ, katalis Indonesia,
produkmu nanti nggak dibeli. Ada yang seperti itu. Ya, jadi udah urusannya urusan dagang. Kalau saya sih udah nggak, kalau sudah sampai situ udah nggak mengerti lagi gitu ya, penyelesaiannya mungkin teman-teman marketing, teman-teman manajemen yang lebih tahu harus bagaimana. Oke, kemudian ini aktivitas kami, ini di laboratorium di Labtek 10, ini juga skala pilot masih di laboratorium di Labtek 10. Nah, kalau ini bikin di pabrik katalis dan ini diujinya adalah di kilang atau di pabrik komersialnya. Ini salah satu contoh aktivitas kami pada saat mengembangkan katalis dari skala laboratorium sampai skala besar. Kemudian ini aktivitas di laboratorium di Labtek 10. Ya, yang atas ini masih di workshop. Waktu itu tahun 2020 kami bikin alat di Kota Kudus, salah satu workshop di Kota Kudus. Kemudian pandemi, kampus tutup. Ya udah biarkan saja alatnya di sana dan kami kerja di sana selama hampir setahun. Ya, gantian ke sana, kemudian setelah kira-kira tahun 2021 kita ada COVID yang tren Delta, di mana kita kekurangan oksigen. Kemudian ITB melakukan penelitian kolaborasi membuat oksigen, ya, membuat oksigen dari udara, maka reaktor ini dibawa ke Bandung, dibawa ke kampus. Jadi dipakai sekalian untuk membuat adsorben untuk membuat oksigen, memurnikan oksigen dari udara. Jadi sekarang ini kemarin pernah nitip di lab motor bakar FTMD, sekarang udah dipindahkan ke Labtek 10, ini sudah pindah sekarang jadi ke sini, ini ada di Labtek 10. Kami punya pabrik katalis pendidikan, yang kalau sekali bikin bisa 1-5 kg. Ini reaktor yang 200 liter tadi bisa bikin katalis sekitar 25-40 kg sekali buat. Kami tidak punya tempat. Jadi beberapa peralatan itu ditaruh di teras dari lab. Jadi labnya di depan masih ada terasnya, ini kami tempatkan alat-alat di situ. Dan di belakang ini sebenarnya ada alat lagi untuk uji aktivitas. Jadi kalau 24 jam mahasiswa kerja di sini biasanya cukup dingin, nanti di depan di sini di bagian depan ini ada ruangan, nah untuk istirahatnya di dalam ruangan karena kalau sudah tengah malam ini kan dingin. Jadi terpaksa kami beraktivitas di luar. Nah ini yang tadi saya sebutkan adsorben yang kerjasama dengan pabrik pupuk Kalimantan Timur. Ini cara pembuatannya, jadi seperti membuat mie, ya kita seperti membuat mie. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan. Akhirnya bentuknya jadi seperti ini, dimasukkan ke dalam plastik, kemudian di dalam drumnya dikemas pakai kontainer, pakai truk dibawa ke pabrik yang akan menggunakan di Kalimantan Timur di Bontang. Nah ini pabrik katalis bagian atas, ini jadi di lantai 2-nya gitu ya. Ini kami di lantai 2-nya. Kemudian inilah aktivitas yang dilakukan oleh Pusat Rekayasa Katalisis dari sejak awal yang tadi saya katakan kami mulai bergabung tahun 2000, 2003, ini aktivitas belum banyak, tapi 2025 ini pertama kita kerjasama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis, kemudian kerjasama 2005 baru dapat katalisnya tahun 2011. Kenapa kita sebut selesai 2011, yaitu pada saat digunakan di reaktor komersial. Jadi kalau sudah dapat juga tidak bisa, oke, sekarang minta masuk. Nah, karena reaktor ini kan ada masanya. Kalau ada katalisnya masih bagus ya mereka enggak ganti. Begitu nanti tahun sekian, wah ini udah enggak kurang bagus ganti. Nah kebetulan pimpinannya memberikan kesempatan, oke kalau gitu katalis hasil kerjasama Pertamina dengan ITB pakai di situ. Nah jadi tahun 2011 baru dicoba dan ini ternyata berhasil. Kita ada yang menamakan, oke kalau gitu ini katalis merah putih yang pertama katanya ya. Katalis merah putih yang pertama tahun 2011. Kenapa disebut katalis merah putih? Karena hasil penelitian dari laboratorium dalam negeri, tidak ada kerjasama dengan luar negeri sedikit pun.
sampai diproduksi dan dipakai di dalam negeri, gitu. Mengalahkan yang biasa dibeli oleh industri tadi dari luar, gitu. Makanya disebut katalis merah putih. Nah, kemudian kami juga kerjasama yang lain-lain, ini masih dengan Pertamina tahun 2014 mulai, ini dengan pabrik oleokimia tahun 2011. Nah, yang dengan Pertamina diberi nama PITD, kalau ini PITN. PITN tuh kami beri nama kayak dalam kimia itu ada nama trivial, ada nama IUPAC begitu ya. PITN singkatan dari Pertamina ITB untuk proses treating nafta, gitu. Nanti belakangnya ada kode angka, nah itu kode zatnya apa, pakai angka kode-kode. Nah, kalau ini PITD Pertamina ITB treating diesel. Kemudian ini ada Pertamina ITB dekarboksilasi. Nah, pada saat karboksilasi ini di tahun 2014, kami berpikir bahwa katalis ini juga bisa dipakai untuk mengubah dari minyak sawit menjadi diesel. Jadi tahun 2014 dicoba di reaktor ini di Dumai, bisa, tetapi umurnya nggak panjang. Kenapa nggak panjang? Karena kalau diuji di laboratorium, aliran prosesnya itu satu arah. Jadi dari umpan lewat reaktor keluar, sudah selesai. Tapi kalau di industri yang tidak bereaksi dibalikan kembali ke dalam reaktor, di recycle. Nah, pada saat di recycle itu ada masalah. Artinya ada komponen yang kalau di recycle jadi mengganggu. Nah, kalau mengganggu berarti aktivitas katalis yang arahnya ke reaksi itu tidak cocok. Tapi kalau di satu arah nggak masalah gitu ya. Akhirnya kembali lagi di laboratorium skala yang paling kecil diubah. Jadi bukan dekarboksilasi tapi deoksigenasi. Ya, jadi bukan karboksilat yang dihilangkannya tapi oksigen. Dan akhirnya muncullah PIDO ya, Pertamina ITB deoksigenasi. Ya. Jadi baru mulai lagi dicoba di tahun berhasil selesai 2017, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor di tahun 2019, tapi prosesnya bahan bakunya antara minyak sawit dicampur dengan minyak fosil. Hasilnya diesel semuanya. Kemudian tahun 2020 kebetulan pandemi, maka minyak fosilnya dihentikan, semua 100% minyak sawit umpannya dan berhasil. Di sini pakai pesta ya. Jadi Pertamina melakukan upacara berhasil bisa mengubah dari minyak sawit menjadi diesel di tahun 2020. Ya. Nah, kemudian di tahun 2020 dan 2021 juga, 2020 akhir, katalis yang sejenis dicoba dimasukkan ke reaktor di Cilacap. Kalau yang ini Dumai, ya, yang ini pertama Dumai, yang satu lagi di Cilacap. Kalau di Cilacap untuk mengolah minyak inti sawit dicampur dengan minyak fosil jadi bioaftur. Dan ternyata menarik, wah bagus, dan akhirnya ada yang bersedia untuk melanjutkan pendukungan dananya dari BPDP Kelapa Sawit, kemudian dari PTDI dan dari AURI. Mereka menghendaki bioaftur yang dihasilkan dari Pertamina Dumai dicoba di pesawat CN235. Jadi pesawatnya adalah pesawat merah putih yang nyobanya sudah tentu para pilotnya, teknisinya itu dari AURI dan dari PTDI. Kemudian pakai bioafturnya juga pakai katalis yang dari hasil kerjasama Pertamina dengan ITB. Ya. Belakangan ada lagi coba uji terbang tahun 2023 menggunakan pesawat komersial. Garuda pakai Boeing. Kalau saya tidak terlalu bangga. Karena yang berikutnya itu pembuatan bioafturnya bukan pakai katalis hasil kerjasama ITB dengan Pertamina, tapi katalis dari luar. Ya. Jadi pada saat nyoba katalis pakai katalis hasil kerjasama ITB dengan Pertamina di Cilacap, alat existing ini harus ada sedikit perbedaan atau ada perubahan. Akhirnya Pertamina melakukan revamping, perubahan. Nah, waktu revamping sudah tentu kerjasama dengan yang punya teknologi pengolahan minyak di Cilacap. Nah, tapi mereka revamping harus pakai katalis punyanya mereka. Jadi pakai katalis punya mereka, tapi
Pertamina mengajak kami juga, kami selama seminggu di sana ikut nyoba lagi pakai minyak inti sawit dari skalanya 5%, 6%, 7%, karena sudah yang ini dari 0,5%, 1%, hanya 2,4% bisanya. Kenapa bisanya hanya 2,4%? Karena pabriknya sudah ada. Untuk jadi aftur itu ada 2 tahapan sebenarnya, katalis ini plus satu lagi katalis satunya lagi. Katalis ini misalnya menghasilkan setengah jadi, di mana titik beku dari produknya itu hanya bisa sampai nilai tertentu. Padahal persyaratannya untuk pakai terbang adalah minus 47 derajat Celcius. Jadi harusnya ada satu tahap lagi yang disebut dengan isomerisasi. Gitu. Nah, yang isomerisasi ini kita belum punya, katalisnya belum selesai penelitiannya. Jadi di depan saja enggak masalah, tidak double atau tidak 2 tahap, tetapi persentase minyak inti sawitnya ada maksimumnya. Yang mampu sampai menghasilkan titik beku yang memenuhi syarat yaitu minus 47 derajat Celcius, hanya minyak nabatinya 2,4%. Jadi waktu pakai katalis kita yang dicoba produknya menggunakan CN235 itu maksimumnya 2,4, maka disebutkannya J2.4 karena 2,4% kadar minyak sawit, inti sawitnya. Nah, pada saat di revamping reaktornya kemudian menggunakan katalis dari luar, dicoba lagi sampai dapat 2,4 lagi. Dengan susah payah dapat juga sampai 2,4 gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya katalis kita dengan katalis dari luar. Dan akhirnya yang kedua itu diupacarakan atau dicobakannya ke pesawat Garuda Boeing 737, seingat saya. Penerbangan dari Jakarta ke Solo bolak-balik. Kalau yang ini hanya di Jawa Barat, Bandung keliling-keliling sampai di atas Sukabumi, Pelabuhan Ratu, terus balik lagi ke Bandung. Karena Auri yang mengoperasikannya, kemudian pesawatnya pesawat dari PT DI. Nah, kemudian di tahun 2018 ini ada sejarah, kami mencari pendanaan dapat dari BPDP Kelapa Sawit, kemudian mengubah dari minyak sawit menjadi bensin yang disebut tadi bensa. Dan tahun 2018 ini populerlah bensa karena kami dapat pendanaan dari Ristek dan BPDP karena ini pemerintah, jadi publikasinya wow gitu ya, sama alumni terutama yang mempublikasikannya. Sehingga tahun 2018 setengah tahun kira-kira ITB didatangi menteri, 9 menteri. Hampir setiap minggu, ada yang 2 minggu sekali ya, 9 menteri 1 wakil menteri. Dan di tahun 2019-nya ada 1 menteri lagi, jadi totalnya 10 menteri, 1 wakil menteri. Sampai kewalahan juga. Kenapa? Karena kalau datang menteri itu agak ribet juga protokolernya dan biayanya, ITB juga jadi nanggung biaya yang besar gitu ya. Nah, tetapi sejak itu jadilah terkenal. Di tahun 2020 keinginan kami dari tahun 2000 tadi kita punya pabrik katalis nasional. Kami berkesempatan ketemu dengan Pak Jokowi. Di sini Pak Bagio berbincang dengan Pak Jokowi. Pak Bagio ditanya mau apa. Pak Bagio bilang Indonesia harus punya pabrik katalis. Dan akhirnya Pak Jokowi mengatakan iya, diterbitkanlah PSN, Proyek Strategis Nasional. Kemudian untuk pendirian pabrik katalis. Sayangnya di tahun 2000 ini kita ketemu dengan Presiden di awal Januari 2020, seingat saya tanggal 30 atau 31 Januari, Maretnya kita pandemi. Jadi tahun 2020 kira-kira bulan Juli ada penandatanganan kerjasama antara Pertamina, Pupuk Kujang dan ITB ya, kemudian di kampus. Waktu itu pandemi lagi heboh-hebohnya, tapi kita bikin upacara penandatanganan itu. Kemudian akhir tahun 2020 pada tanggal 30 Desember lahirlah pabrik katalis
Sinergi Indonesia, singkat jadi KSI, dan didirikan di Pupuk Kujang, kawasan industri Pupuk Kujang Cikampek. Tapi baru nama perusahaannya. Kemudian kita rancang pabriknya, kemudian didirikan dan baru selesai di tahun 2023. Nah, jadi dengan demikian tahapan yang tadi bikin katalis di laboratorium, kemudian pilot dan komersial, sekarang kita bikin komersialnya di pabrik Katalis Sinergi Indonesia, itu pabrik katalis merah putih yang pertama. Nah, di pabrik katalis Sinergi Indonesia ini lambangnya seperti ini. Ini adalah kerjasama atau joint venture. Pabriknya kayak gini, cantik juga. Joint venture antara ITB, mana di belakangnya? Nah, ini ya, antara ITB sahamnya 25%, kemudian Pertamina Lubrikan 38% dan Pupuk Kujang 37%. Pertanyaannya ITB kan nggak boleh ya diwakili oleh PT Rika Cipta Inovasi ITB. Pabrik ini sekitar 200 miliar, jadi kalau 25% kan 50 miliar, ITB 50 miliar dari mana? Nah, dari mananya adalah dari paten-paten kami. Kami bikin penelitian, dipatenkan, dikumpulkan, kita minta dinilaikan ke KJPP, Kantor Jawatan Penilaian Aset lah kira-kira begitu ya. Jadi seperti notaris atau akuntan yang menilai ini aset negara. Nah biasanya seperti itu. Nih kalau paten ini dikomersialkan berapa nilainya. Akhirnya disebutkan karena waktu penelitian kita keluar biaya sekian, maka paten ini jadi nilainya segini. Kemudian kami punya 5 paten, yang 2 patennya adalah murni 100% milik ITB, sementara yang 3-nya adalah milik ITB dengan Pertamina. ITB-nya 30%, Pertamina 70%. Nah kalau dijumlah-jumlahkan akhirnya kita bisa masuk ke 25% tadi, dengan ITB hanya menambahkan sedikit saja, seingat saya antara 3-4 miliar saja. Nah, jadi ini juga membuat kami semangat bikin paten-paten yang lainnya nanti kita daftarkan di LPIK. Kemarin baru terbit lagi Pak. Karena mendaftarkan paten tahun 2021, selesainya 2023. Yang satu lagi ini 2021 baru keluar 2024. Jadi lama sekali proses pembuatan patennya. Katanya kalau menurut orang BRIN harus didaftarkan pakai tanda atau pakai tambahan ada percepatan gitu, katanya harus begitu supaya tidak sampai tahun-tahun. Nah jadi kami dari PRK ini terus melakukan penelitian supaya dapat paten-paten yang berikutnya. Yang agak dekat di sini 2 tahun ini, yang tadi adsorben itu 1, ini kita saya dengan Cipi belum selesai untuk bikin draftnya. Kemudian ada 1 lagi yang kami akan coba. Kemarin sudah datang ke perusahaan yang mau pakai, kita nanti kerjasama dengan perusahaan tersebut, coba ya gitu. Kalau misalnya nanti dia mengatakan, oh ini bagus, nanti kita bikin di pabrik KSI, dia mungkin coba dan bisa pakai. Berarti udah nambah lagi 1 koleksi resep dan paten katalis yang berikutnya. Pokoknya tujuan kami adalah penelitian terus sampai dapat paten semakin banyak. Jadi kita nanti ITB punya koleksi banyak, dibikin ke pabrik katalis. Kalau yang awal-awal kita nggak dapat apa-apa lagi kecuali nanti namanya apa ya, kalau ada keuntungan perusahaan, saya lupa namanya. Nah kalau yang tidak diimbrengkan sebagai penyertaan modal, dibikin nanti kita dapat royalti. Setiap bikin sekian ton, nah nanti royaltinya dapat ITB gitu. Jadi semangat lah untuk bikin katalis berikutnya, karena mungkin tidak perlu lama seperti yang di awal-awal, karena kita sudah punya pengalaman dan sudah lebih mudah dengan adanya pabrik katalis tadi. Kita bisa minta bahan-bahannya, mereka punya. Kalau kita nyari nggak dapat, kita bisa minta untuk penelitian dari skala laboratorium, tidak perlu menggunakan bahan yang tidak ada. Kalau tidak ada kita harus mengadakan dalam waktu yang cukup lama. Tapi kalau pabrik katalis ini sudah punya, tapi biasanya kualitasnya lebih jelek lah. Kalau penelitian di lab biasanya kita pakai yang pure analysis, kalau industri harus yang teknis. Jadi kami sekarang penelitiannya harus pakai teknis.
supaya bisa diterapkan di industri. Saya punya pengalaman bikin katalis satu pakai pure analysis. Udah jadi. Waktu pabrik ini bilang, Bu Mel ayo sekarang kita trial produksi. Ya Pak, ini resepnya. Kumpulkan dulu ya bahannya gitu yang pabrik katalis. Wah, ada satu material ini enggak ada Bu. Ini enggak ada teknisnya gitu. Waduh. Jadi saya balik lagi di lab, sekarang balik lagi ke skala laboratorium untuk mengubah sumber bahan bakunya supaya bisa pakai yang teknis. Jadi mudah-mudahan lah tahun ini selesai juga pengubahan itu. Tadi ada yang kelewat, ini skema bisnis dari PRK. Jadi PRK posisinya di sini. Kita kerjasama dengan mitra industri, sekarang kami banyak permintaan sampai akhirnya nggak bisa kita penuhi Pak. Kemarin dapat telepon udah 3 katalis, Bu Mel yuk kerjasama penelitian katalis ini, satu lagi katalis itu, tapi kami tenaganya yang tidak ada, kita akan coba satu persatu karena penelitian katalis ini kan harus terus gitu ya, nggak boleh sebentar ganti karena harus dipikir cukup lama, cukup panjang supaya cepat dapatnya gitu. Kalau asal-asalan sepintas-sepintas biasanya nggak dapat. Nah, jadi nanti kita kerjasama dengan industri-industri untuk bikin formula-formula katalis yang baru untuk paten-paten yang baru. Sumber daya manusianya kita bisa dapat dari berbagai komunitas yang ada di ITB yang relevan. Kemudian pendanaan kita coba dari sumber-sumber dana yang memungkinkan, termasuk dari ITB. Sekarang saya mengucapkan terima kasih, LPIT sudah memfasilitasi, lumayan Pak bisa beli beberapa chemical, memulai penelitian katalis-katalis yang kita tidak ada kerjasamanya. Kemudian nanti kalau sudah ada resepnya dibikin di pabrik katalis ini, kemudian nanti diantar ke industri. Nah, kalau punya resep, kita berarti nanti bisa dapat royalti kalau misalnya itu dibeli atau dipakai oleh satu industri. Nah, sekarang keinginan kami satu, kita ingin tambah lagi ke teknologi prosesnya. Kalau katalis merah putihnya sudah, sekarang teknologi proses merah putihnya. Karena supaya satu paket. Oke, ini roadmap kegiatan yang lainnya selain di bidang katalis tadi, rekayasa proses katalisis dan juga divisi layanan lainnya. Ini kepengurusannya. Nah, ini yang sudah didapat dan yang tadi saya sebutkan untuk produksi bahan bakar, saya punya dua video. Yang satu ini bikin sendiri jadi nggak bagus, yang ini lumayan lah. Ada yang bikin dari profesional. Yang ini bikin sendiri, saya coba-coba saja. Nah, kemudian ini paten yang kita hasilkan, ini sekarang berarti udah berubah menjadi 6 yang ini. Kemudian ada beberapa paper tuh sampingannya saja, karena yang dipatenkan biasanya kita nggak bisa dipublikasikan dalam bentuk paper. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan diakhiri dengan 2 video yang terakhir. Indonesia memiliki lahan sawit yang terbesar di dunia dan pada tahun 2020 dihasilkan 51,5 juta minyak sawit. Dengan menggunakan katalis yang dikembangkan, maka minyak sawit atau minyak inti sawit dapat dikonversikan menjadi diesel biohidrokarbon, bioaftur, dan biogasolin atau yang kita kenal dengan istilah bensin sawit. Persyaratan minyak sawit bersih bahan baku BBM tidak seketat untuk makanan.
Untuk keperluan bahan baku instan, dibutuhkan minyak sawit yang telah dibebaskan dari getah melalui proses sehingga menjadi industrial vegetable oil. Diesel biohidrokarbon dikenal juga sebagai green diesel, diproduksi dari minyak sawit yang telah dibersihkan RBDPO via proses hidrodeoksidasi. Sedangkan bioaftur diproduksi dari minyak inti sawit yang telah dibersihkan RBDPKO juga melalui proses hidrodeoksidasi. Dirancang terdiri dari 3 kontainer yang terdiri dari kontainer utama, kontainer area proses, kontainer area utilitas, dan kontainer area pemisahan. Kontainer area utama, area proses terdiri dari 2 reaktor. Area proses ini dilengkapi dengan unit pemisah distilasi. Saya kayak pernah dengar tapi aku cuma hoax ya. Kayak pernah dengar cuman emang beneran ada ya. belum pernah deh kayaknya. Emang ada ya dari sawit? Ini ya bensin sawitnya. Kayak bensin sih pokoknya. Baunya kayak bensin sih. Iya baunya kayak bensin. Penelitian sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1982 dengan mengkonversi stearin menjadi bahan bakar nabati, yaitu terdiri dari bensin, kerosin, dan minyak diesel. Baru mulai tahun 2018 BPDKS mendukung kami dengan memberikan dana penelitian untuk mengembangkan teknologi ini hingga skala percontohan. Bensin sawit itu diproduksi melalui proses pernikahan atau proses cracking dari minyak sawit. Minyak sawit yang terdiri dari trigliserida, asam-asam lemak, asam oleat, asam stearat, asam linoleat, asam palmitat itu diumpankan ke dalam reaktor yang berisi katalis pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Produksi dari proses pernikahan ini adalah bensin sawit dan banyak sekali gas dan kokas yang terdeposisi pada pertumbuhan katalis. Di belakang saya ini adalah sebuah unit produksi bensin sawit yang berkapasitas 1000 liter per hari yang kami bangun bersama-sama dengan mitra industri kami.
konversi IFO atau MIFO menjadi bensa itu sangat bergantung kepada katalis dan kondisi proses. Nah, karena katalis itu bisa mempercepat reaksi miliaran bahkan triliunan kali lebih besar dan mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Oleh sebab itu kami sudah, sedang, dan akan terus mengembangkan katalisnya. Jadi kami ini sudah cukup lama mengembangkan katalis, khususnya untuk proses cracking IFO menjadi bensa. Kami mulai dari desain, formulasi, dan sintesis pada skala laboratorium, dan kami tingkatkan menjadi skala pilot. Kami bisa produksi 2-5 kilo. Bahkan sekarang kami bisa produksi skala yang lebih besar. Dalam satu kali produksi itu bisa mencapai 50 kg katalis. Dan ini sudah merupakan hasil formulasi dan pemantapan terus-menerus, sehingga saat ini kami sudah punya katalis hingga generasi keempat. Pengembangan bensin sawit kami awali dari skala lab secara bertahap, meningkat dari kapasitas 5 sampai dengan 10 mili per jam menjadi 1 liter per hari, lalu kemudian kami tingkatkan menjadi 10 liter per hari. Kemudian kami lanjut kepada pengembangan pada skala 1000 liter per hari. Hanya pada bensa generasi 1 1000 liter per hari ini kami mendapatkan tantangan dan kendala terkait dengan kinerja reaksi dan integrasi energi yang menjadi challenge dalam peningkatan keekonomian. Persoalan tadi yang dari generasi 1, maka generasi 2 ini akan mencari solusinya itu. Kita akan membuat generasi 1 sebagai pemandunya, dan kita melanjutkan itu mendapatkan parameter desain, parameter operasi, termasuk dalam ini adalah efisiensi energi. Ini yang kita lihat ini, sehingga nanti kita akan keluarkan dari generasi 2 ini sebuah desain yang paling optimal untuk kemudian ditindaklanjuti pada skala yang lebih besar. Kami melakukan penelitian dan pembuatan steam engine untuk menggantikan turbin, sehingga itu bisa diakses oleh investasi oleh petani. Karena turbin pasti mahal, steam engine ini tidak terlalu mahal, sehingga bisa disandingkan dengan PKS 5 ton TDS per jam. Ya, sebenarnya pabrik kecil ini sangat ditunggu oleh para petani ya. Artinya makin kecil ya makin terjangkau oleh para petani ini, dan impian untuk bisa mengolah buahnya menjadi minyak itu akan segera terrealisir. Dengan demikian ya tentu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dari para petani itu sendiri, dan tentunya ini harus diiringi dengan perbaikan mutu dan produktivitas dari buah yang dihasilkan oleh petani tersebut. Nah, kami ini biasa sering mendampingi para petani-petani itu melalui peremajaan kelapa sawitnya di dalam rangka untuk memperbaiki mutu dan produktivitas yang dihasilkan. Dan ini akan juga sekaligus diiringi dengan upaya-upaya untuk mengimplementasikan budidaya yang sustainable guna kebutuhan dan pasar maupun kepentingan dari para petani itu sendiri. Kami berencana menggunakan fraksi stearin dari IFO sebagai bahan baku bensa. Sementara itu, fraksi olehnya akan kami olah lebih lanjut menjadi minyak pangan yang nilainya lebih tinggi. Nah, hal ini nantinya akan membuat bensa dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah sehingga jadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Di sini kami berhasil mengembangkan suatu unit produksi yang akan digunakan untuk pengembangan proses lebih lanjut untuk minyak tersebut. Teknologi yang kami kembangkan ini diharapkan menjadi teknologi yang dapat mengangkat harkat hidup petani sawit dan meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Institut Teknologi Bandung memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses ini hingga akhir. Begitu besarnya potensi sawit Indonesia. Mari kita berdaulat pangan dan energi dengan katalis dan teknologi proses merah putih. Bensa! Bisa! 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 Mungkin itu saja. Slide yang paling akhir setelah ini, satu yang terakhir sekali. Slide. Nah, satu lagi.
Ini yang tadi digambarkan untuk membuat minyak. Jadi dari CPO kita olah jadi IVO. Pabriknya ada di Sumatera Selatan. Itu punya ITB dengan skala 6 sampai 7 ton per jam. Kita nggak bisa bawa ke sini karena nggak punya minyak sawitnya. Kemudian dari IVO kita bawa ke Bandung. Kemudian kita bagi dua atau kita fraksionasi jadi dua fraksi. Fraksi yang atas kita tadi sebut fraksi olein, kita olah nanti jadi minyak, kita sebut minyak makan. Tadinya mau minyak sehat, katanya nanti masa minyak yang lain gak sehat gitu ya. Jadi namanya belum punya nama yang baik untuk minyak makan. Nah ini kita punya, saya lupa skalanya kalau gak salah 5 ton per hari. Ya, ekivalen dengan 5 ton TBS per hari, tapi ini sudah jadi minyak yang di belakangnya. Jadi kita punya pabrik kecil, ini ada di Gede Bage. Setelah selesai proyek kami pendanaan dari BPDP akhir tahun ini nanti kita bawa ke kampus Jatinangor untuk jadi showcase-nya di FTI Jatinangor. Kita punya teknik pangan. Jadi showcase-nya untuk prodi teknik pangan. Nah fraksi rendahnya kita pakai untuk bahan baku pembuatan bensin sawit. Nah ini juga ada di tempat yang sama di Gede Bage. Jadi selesai proyek akhir tahun ini juga kita akan bawa ke kampus Jatinangor dan jadi showcase-nya untuk program studi teknik bioenergi dan kemurgi. Terus kalau di Ganesa apanya? Ganesa adalah pabrik katalisnya. Jadi dari minyak sawit nggak mungkin jadi bensa kalau tanpa katalis, kuncinya di katalis. Cuman orang biasanya nggak menyadari yang populer di bagian produk akhirnya. Tapi kuncinya ada katalis, dan katalis adalah untuk di kampus Ganesa. Jadi kita ingin kampus ITB ini kelihatan betul-betul kelihatan teknik gitu, ada pabriknya gitu ya. Mungkin nanti satu-satunya teknik kimia atau teknologi proses di perguruan tinggi yang betul-betul punya pabrik kecil gitu. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Melia. Jadi ini sudah jam 5.30, tapi mungkin kita berikan kesempatan ya kalau ada pertanyaan dari Ibu Bapak, Mbak dan adik sekalian, silakan. Tapi saya lihat memang dari awal tadi yang menarik itu adalah bahwa risetnya itu melihat kebutuhan dari industri ya, kemudian juga berusaha beradaptasi ya dari sisi produknya dengan industri. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar maksudnya berbeda banget dari sisi bentuk tadi misalnya gitu ya. Dari sisi acceptability itu sudah menjadi pertimbangan ya. Jadi memang ada teknologinya, tetapi bagaimana kemudian tidak terlalu merubah apa yang sudah ada di industri dari sisi tadi ya, tampilan, bentuk, prakteknya begitu ya. Nah itu saya pikir itu satu hal yang sangat baik ya. Jadi bahwa sebenarnya tidak hanya teknologi push ya, tetapi juga ada dari juga dari market ya. Nah, market poolnya juga ada. Nah ini saya pikir sangat baik sehingga matching begitu ya. Kalau nggak matching kan lo hanya dari penelitinya aja, nanti marketnya nggak ada nih gitu ya. Marketnya kadang-kadang terkejut-kejut, terkaget-kaget ini gitu ya. Dari sini. Nah, mungkin itu salah satu hal yang saya pikir sangat baik apa yang dilakukan dari PRK ini begitu. Baik, silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan. Ya, saya pikir sangat lengkap banget ya mungkin jadi Bu Melia, saya pikir sukses terus begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi sudah sampai ke skala produksi, skala pabrik begitu ya, dan mudah-mudahan bisa berkompetisi terus ya dengan industri-industri, karena mudah-mudahan bisa teknologinya biasanya kan harus selalu update ya supaya berkompetisi gitu ya. Kompetitornya sangat berat ya, karena kan itu kompetitor yang kalau kita lihat tidak hanya masalah teknologi saja, tapi masalah ekonomi begitu ya. Kemudian persaingan usaha begitu ya, itu sangat menentukan ya untuk sustainability dari pekerjaan ini ya Bu Melia. Selamat sekali lagi. Saya pikir nggak ada pertanyaan ya.
Oke. Pak Tauhan titip aja, karena ini namanya pusat. Pusat itu kan miliknya ITB, bukan miliknya salah satu prodi atau salah satu fakultas. Jadi kami juga mengundang untuk dosen-dosen muda, misalnya dari teknik mesin, gitu ya. Karena ini kan banyak peralatan. Kami sangat senang kalau ada teman-teman dari teknik mesin juga bisa gabung di pusat itu bersama-sama dengan kami. Nanti yang mendukung tentang peralatannya gitu. Kemudian teman-teman dari kimia sudah pasti karena ini kan dasarnya dari laboratorium ya. Dari laboratorium pasti teman-teman dari kimia itu jauh lebih mengetahui tentang seluk-beluk yang molekulernya gitu. Nanti teknik kimia prosesnya, tapi untuk proses perlu peralatan, teknik mesin, material bisa bantu atau bisa gabung bersama-sama dengan kami. Sebenarnya sangat senang kalau bisa seperti itu. Jadi memang tujuannya dari kegiatan ini di situ ya Bu Melia. Jadi memang kita kan mengundang seluruh undangannya kita edarkan ke semua fakultas ya, terutama ke dosen-dosen yang muda begitu ya, untuk melihat apa sih kegiatan dari pusat dan pusat penelitian ini, karena ini kan sangat multidisiplin. Iya, betul. Sehingga mungkin ini kayaknya mungkin ada keterkaitan begitu ya. Nah ini sebenarnya, tapi memang kita baru mulai tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun mendatang keterlibatan dari sivitas di ITB ini makin banyak yang antusias di kegiatan seperti ini. Kemudian juga gini, kita akan ada yang namanya onboarding. Nah, onboarding dosen-dosen muda. Nah, ini rencananya mungkin di akhir untuk LPIT kebagian di akhir Juli. Jadi selain pengenalan pusat dan pusat penelitian ke dosen-dosen muda, nanti kita akan ajak nih, kita akan ajak dosen-dosen muda ini, baik yang mungkin tahun lalu baru menjadi dosen ataupun dosen tidak tetap ataupun yang melalui rekrutmen tahun ini gitu kan ya. Nanti kita mungkin rencananya tanggal 25 Juli. Nah, kita akan melakukan kunjungan nih. Nah, ajak mereka melakukan kunjungan ke terutama katalisis ini. Ya, jadi karena mungkin nanti bikin tablet gitu ya. Kita kan teknik kimia nggak ahli di situ. Betul. Bagaimana bikin tablet yang licin kemudian kuat gitu. Kami beli alat, ternyata alat nggak bisa langsung dipakai. Harus dimodifikasi. Nah ini pasti teman-teman mesin yang sangat pinter. Betul. Nah mungkin ini ada dari radar, mungkin saya nggak tahu nih radar mungkin. Jadi harus kekuatannya berapa? Otomasi mungkin. Ini kontrol dari jarak jauh. Supaya mungkin seragam. Gitu kontrol jarak jauh kan sangat penting ini juga kan. Nah ini hal-hal yang jadi memang banyak sekali melibatkan teknologi-teknologi yang lain ya, disiplin-disiplin yang lain. Jadi sangat menarik begitu. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan begitu ya. Akan banyak lagi nanti pasti keterlibatan dari disiplin-disiplin yang lain ya Bu Melia begitu ya, mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan sukses. Baik, terima kasih sekali lagi, kita beri aplaus lagi sekali lagi buat Bu Melia dan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga buat Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di sini gitu ya, Pak Sanggono, Pak Joko Suryana dan adik-adik. Ini dari Pusat Rekayasa Katalisis atau dari mana nih? Atau dari fakultas atau mahasiswa ya? Nah, Fujia pasti masih mahasiswa nih, mahasiswa Pak GP. Mahasiswinya Pak GP. Oke, baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di 2 minggu lagi hari Selasa, begitu dengan pusat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.